Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema dahsyatnya pertolongan Allah kepada hambanya. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Acing sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Jangan sampai baca Quran, menghafal hanya untuk uang, untuk piagam, untuk piala. Mau apa? Kalau mau piala tinggal beli sendiri. Tapi untuk apa? Yang penting kan setiap bacaan Quran, hati makin bersih. Tiap bacaan Quran jadi amal yang disukai Allah. Itu juaranya. Jelas hadirin sekalian? Jadi tidak pentinglah bagi kita dihormati, dikagumi, dipuji. Kalau kita ingin sesuatu dari makhluk, pasti hidup tidak tenang. Kalau hati sering gelisah, periksa hatinya. Pasti hatinya itu berharap kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dengar Darut Tauhid dapat cobaan ya, Pak Iskandar. Mana Bapak dari Bank Indonesia? Oh, pantas ini yang memberi cobaan kepada kami ya. Silakan Pak, kita bincang-bincang sejenak. Boleh ada kursi sebentar atau sambil berdiri? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya, ini ada apa nih Pak? Ini salah satu cobaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Gus. Ya, lanjut Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih. Kami dari Bank Indonesia, khususnya mewakili Bank Indonesia Jakarta, kami dari BI Jabar, di mana memang pondok pesantren dalam arti Darut Tauhid yang ada di sini diapresiasi untuk cobaan ya, Cobaan diapresiasi oleh siapa? Bank Indonesia, oleh Pak? Bank Indonesia dan didaulat sebagai pesantren terunggul se-Jawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan insya Allah kami dengan niat tulus karena melihat perkembangan dari sejak dahulu, kami mengikuti sejak dari masjid kecil sampai dengan berkembang dan luar biasa, dan kami melihat ada target 156 proyek. Maka kami hanya memberikan apresiasi yang tipis Kang, yaitu sekitar 100 juta kalau boleh kita sebut untuk mengembangkan usaha yang ada di pondok pesantren, karena target kami adalah pesantren harus bangkit dan menjadi pusat pengembangan pemberdayaan ekonomi di wilayah dengan kemandirian pondok pesantren. Itu ya, maksudnya. apa saja kriterianya? Kenapa Darut Tauhid dianggap seperti yang tadi itu? Siapa? Saya tidak tega nyebutnya, malu embe. Betul. Jadi kami mengamati Darut Tauhid dari sejak periode 29 tahun lalu ya, berarti ya. Kami mencoba lihat historicalnya dan kami berbincang dengan pengurus yayasan dan kami ikuti terus, dan ternyata memang perkembangan Darut Tauhid yang didasari berasal dari masjid dan tausiah menjadi besar seperti sekarang, bukan saja profesionalisme Islami atau juga dakwah, tapi juga muamalahnya yang luar biasa. Jadi itu yang kami kriteriakan, dan kemudian kesariahan itu yang kita lihat dari maslahat Kang. Jadi AA dengan luar biasa tentunya dengan tim, termasuk juga membina adik-adik dan menciptakan leadership, karakter. Nah, kami butuh karakter-karakter muslim dan muslimah yang luar biasa untuk menjadikan Indonesia sesuatu negara yang kuat berbasis Islam, bukan berbasis sebagai kronologi ideologi, tapi berbasis ekonomi Islam yang kuat. Dan saya lihat Darut Tauhid bisa menjadi contoh. Dan ujian ini memang kita serahkan untuk AA, mudah-mudahan bisa mendorong kita menjadi muslimah yang kuat sehingga tangan kita selalu di atas, insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Insya percaya Allah. Kalau tidak ingin dipuji, tidak ingin dihargai, malah dapat Senin atau cepetan. Baik. Ya, alhamdulillah. Dengan basmalah dan tulus kami menyampaikan. Terima kasih. Lebaran, insya Allah. Tuh, coba ini segini 100 juta ya, alhamdulillah. Lagi, semoga dana ini bisa disalurkan kepada yang berhak dan bermanfaat.
besar. Insya Ya, alhamdulillah. Saya serahkan lagi ke Pak Iskandar ujian ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ada satu hal boleh? Boleh sampaikan Pak. Jadi kami juga menginginkan kira-kira AA sebagai wakil dari umatan Muslim di sini terhadap peran kami untuk menggerakkan kemandirian pondok pesantren yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Apakah menurut AA dan kacamata AA serta pengurusnya serta teman-teman sekalian adalah bermanfaat dan perlu? Apabila iya, kira-kira apa yang diharapkan dari Bank Indonesia untuk itu, AA? Oh ya, baik. Alhamdulillah memang kami berusaha keras membangun pesantren ini. Sesungguhnya bukan untuk dipuji siapapun, tetapi ternyata Allah menggerakkan Bank Indonesia nih ya, tanpa kami ingin ya dipuji, karena memang salah satu syarat di sini adalah tidak ingin dipuji, Pak. Ya, kalau kita senang pujian maka kita akan tidak berkualitas, cenderungnya hanya membangun casing, topeng. Tetapi karena kami ingin diterima oleh Allah, jadi dua yang tadi, kami ingin semua aktivitas kami bisa membersihkan hati, tidak jadi ujub riya takabur, dan semua aktivitas ini jadi amal soleh. Jadi itu standar intinya. Akibatnya ya energi kami tidak sibuk dengan hadiah, tidak sibuk dengan piala, tapi justru itu pula yang membuat berdatangan seperti ini, Pak. Masya Allah. Jadi kalau memang nanti ingin berkarya, memang karya itu harus sampai ke lubuk hati, jangan sampai hanya kepada casing. Kalau orang sibuk dengan penilaian saja, nanti biasanya isinya kurang, hanya sibuk casing dan tidak konsisten. Ketika dapat piala jadi ujub, takabur, kalau tidak jadi sakit hati, dan itu memang tidak akan produktif. Tapi insya Allah ujian ini kami gunakan untuk memacu untuk lebih baik lagi, Pak. Ya, baik. Jadi konsep Darut Tauhid itu MDK, Pak. Satu model. Kami berharap Darut Tauhid, environment Darut Tauhid ini sebagai model bagaimana Islam menjadi solusi bagi lingkungannya. Nilai-nilai Islam walaupun masih sangat terbatas, tapi kami coba seperti jadi model. Yang kedua, Diklatna, tempat ini jadi tempat pendidikan supaya orang tahu dan pelatihan supaya bisa. Alhamdulillah setahun berapa ribu, Pak Iskandar? 23.000 santri yang dilatih di Darut Tauhid dengan berbagai program. Contohnya ini santri hijau muda ini, santri apa dek? Doroh Kolbiah, ini hijau muda ini baru berarti ya, mereka masih orientasi. Sesudah ini dia dikasih shawl apa? Biru. Ini 1 bulan. Yang sudah agak lecek itu yang mana? Yang kuning. Nah, kuning ini santri akhlak plus wirausaha. Ini 3 bulan. Kalau yang maaf ini, Bapak masa keemasan 40 hari ya. Ini ada biru, tahfiz Quran, penghafal Quran. Berapa tahun di sini? Sehapalnya ya. Yang hijau ini apa deh? SMA mana? Oh, SMA Darut Tauhid. Ya udahlah, sekarang diakui SMA berarti. Ada juga yang coklat tua, itu berarti jarang dicuci syalnya itu kan. Begitu. Yang terakhir, jadi kami sepakat banget bahwa 3 sektor utama yang ada di Darut Tauhid yang kami ketahui adalah sektor. Makin sedikit. Baik. 3 sektor yang dikawal oleh Darut Tauhid adalah 1 sektor edukasi, dan kemudian 2 sektor sosial dan dakwah, dan yang ketiga sektor business development atau pembangunan usaha. Dan inilah yang membuat kami yakin lewat Darut Tauhid mudah-mudahan bisa menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam, dan kami yakin ujian ini tepat kami berikan kepada AA dan juga teman-teman di Yayasan Darut Tauhid. Demikian saya terima ujian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan mungkin, ya, ini akan diuji lagi Pak Iskandar. Jadi ketika kita diminta untuk ikut lomba se-Jawa, ya, kita bingung karena yang dilombakan tuh pesantren-pesantren yang udah ratusan tahun. Kami gimana caranya? Apa yang harus dipresentasikan dulu jurinya itu dari UI, UI terus jurinya BI, dari UI ya. UI, BI dan Kementerian Agama ya. Kita bingung apa yang harus disampaikan, sedangkan kami baru 29 tahun gitu ya. Hanya kita punya pola pemberdayaan ekonomi dari mulai rumah AA, pengajian ya. SMA 3, kemudian pindah ke sini masjid. Nah, Masjid Makmur banyak orang datang, kata A, kalau ada orang datang ke sini sayang kalau nggak dioptimalkan, karena jemaah datang sini bawa potensi gitu. Maka A dulu bikin super minimarket 500.000, sekarang udah 1,2 per bulan. Dulu ada BMT yang awalnya 250.000, sekarang udah itu terus berkembang menjadi ada 18 anak perusahaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang Rasulullah SAW itu ketika hijrah pertama dibangun adalah
masjid, kemudian yang kedua dibangun adalah mempersaudarakan, dan sesudah itu membangun ekonomi. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan. Terima kasih, Masya Allah, terima kasih. Sering-sering menguji kami ya. Terima kasih Pak dari Bank Indonesia Pusat yang diwakili Bank Indonesia Bandung, Jawa Barat ya. Hadirin, apa yang terjadi barusan itu pun takdir Allah. Ujian. Kalau kami yakin ini karunia Allah, seperti Darut Tauhid. Darut Tauhid ini bukan karena kehebatan seseorang, bukan karena kehebatan tim ini, karena karunia Allah. Kalau sudah terjadi, kita harus yakini semua itu karunia Allah. Kalau belum terjadi, kita harus ikhtiar semaksimal mungkin. Seperti begini, kita mau nyumbang, kita harus usaha supaya punya uang, kita harus supaya nyumbang. Tapi kalau sudah menyumbang, misalkan kita menyumbang anak yatim, kita harus yakin itu adalah rezeki anak yatim dari Allah. Kita hanya dititipi jadi jalan. Jangan merasa itu merupakan uang kita. Nah, kalau kita berhasil untuk tidak ujub, tidak ria, maka Allah akan mencatatkan itu jadi amal kita. Tapi kalau kita mengatakan itu adalah uang saya ngasih kepada kalian, hilanglah pahalanya, hilanglah kemuliaan. Maka kita harus kerja sangat keras untuk jadi amal soleh. Kalau sudah jadi, itu min fadli rabbik, karunia Allah semata. Jelas tidak nih hadirin? Jadi jangan sampai terbalik, oh semuanya karunia Allah, kita jadi tidak kerja, tidak ikhtiar. Sini harus ikhtiar. Salah satu contoh nih Pak BI, tahun 2020 Darut Tauhid kan akan benar-benar ekonya itu, lingkungan hidup Darut Tauhid itu akan dimaksimalkan. Insya Allah 2020 sudah tidak ada lagi plastik di sini. Jadi santri-santri yang bawa plastik harus bawa lagi sana. Tidak ada minuman pakai cup plastik, semua sudah diminimalisir yang jadi sampah. Santri ke sini, kita punya karyawan berapa? 1.300. Nanti tidak ada lagi motor ke sini, semua pakai sepeda. Kalau pakai motor parkir di mana aja ya, ke sini jalan kaki. Tapi kenapa pakai sepeda? Karena zero polusi. Dengan sepeda, insya Allah badan lebih sehat. Dengan sepeda cenderung lebih bahagia. Dengan bersepeda tidak bayar bensin, tidak bayar pajak, tidak bayar parkir ya, bayarlah nanti sedikit ya. Dan dengan sepeda lebih efisien di dalam servis. Benar? Itulah sebabnya kami terus berlatih bersepeda untuk mengetahui sampai berapa jauh orang bisa bekerja di sini. Kita perlu 3 bulan untuk mengadakan survei sampai akhirnya diputuskan semua harus bersepeda. Mungkin nanti ke depan sudah sangat berkurang banyak parkir dari para karyawan Darut Tauhid ini. Ini pun bukan karena ingin dipuji, tapi karena memang harus Islam itu bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Nah seperti ini, walaupun mungkin nanti BI datang lagi memuji kami, ya nggak apa-apa ya, dengan hadiah yang lebih banyak terserah. Kami ini, salah satu pantangan di Darut Tauhid ini pantang berharap Pak, tidak ada. Seperti membangun masjid ini renov masjid ini 17,5 miliar. Untuk renovasi saja, tidak ada minta-minta. Pantang bagi Darut Tauhid meminta-minta, paling kami memberitahu, ya ini ada pembangunan. Kami beritahu, kemudian kami beri kesempatan. Kalau mau wakaf silakan, tidak apa-apa. Allah yang memberikan. Jadi itu begini. Alhamdulillah, tadi kami rapat, salah satu ini Darut Tauhid apa tuh? DTI ya, termasuk salah satu pembayar pajak terbesar dalam beberapa tahun saja, 4,1 miliar untuk satu perusahaan di sini. Kita membayar pajak. Saya dulu juga diuji, dianggap pembayar pajak teladan. Jadi saya kepaksa bayar pajak terus karena sudah diuji inilah ya. Terima kasih Pak Hakim. Bisa paham tidak? Mengerti? Pak Hakim ini Hakim ya. Siapa namanya Pak Hakim sebetulnya? Nama aslinya? Kim Hyun-soo. Ada yang lebih mudah diingat tidak? Pak Hakim, panggilannya apa Pak? Saya dulu awal panggilan itu Udin Kim. Udin Kim ya? Ya Pak. Orang mengerti itu. Baik Pak Kim. Pak Kim ini dari Korea. Alhamdulillah. Sejak kapan Pak menjadi seorang mu'alaf, menjadi Islam?
Udah masuk Islam udah 10 tahun. Alhamdulillah. Tapi itu masih belajar, kurang mengerti. Kurang mengerti ya. Berarti mulai hari ini harus pesantren di sini. Ya, Harus belajar di sini. Siap, Pak Kim? ya siap. Ya, bagus ya. Pak Kim dulunya tentara kah sana? Ya, tentara 10 tahun, Pak. Tentara. Ya. Oh, wajib militer di sana. Wajib militer 2 tahun, setelah 2 tahun saya kontrak 10 tahun. Oh, terus sekarang sudah selesai kontraknya? Ya, udah selesai. Wah, kalau gitu harus pesantren di sini ya. Ya, Pak, siap, Pak. Terima kasih Pak Hakim ini dengan istrinya tadi hadir di Eko Pesantren. Oh, Pak Hakim, apa yang terpikir melihat pesantren di Eko dan di sini? Apa yang terpikir? Tadi. Pesantren itu, ini pesantren namanya, ya. Tadi saya Apa yang terpikir dan masuk terasa? sini, saya hatinya enak, tenang. Hatinya enak, Ya, ya. betul, Pak. Saya kurang mengerti, tetapi udah masuk sini, hatinya tenang. Tenang. Enggak ada pikiran apa. Tuh, kalau lihat saya bagaimana? Hati jadi tenang tidak? Harus 2 kali, 3 kali ketemu dulu, saya baru jawab, Pak. Oh, bagus, bagus. Tapi masuk ke masjid tenang ya. Wah, Masya Allah. Terima kasih. Tadi lihat Eko Pesantren di atas tadi, suka kah? Ya suka, Pak. Saya juga pemandangannya bagus, dan udaranya sejuk, saya suka. Begitu. Ya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Pak Kim dan keluarganya bisa ikut pesantren di sini. Siapa? Ya, Alhamdulillah. Siapa lagi nih yang mau saya tanyakan? Ada pertanyaan rekan-rekan? Terima kasih Pak Kim. Khamsa Hamida. Benar kan? Ya, Hyundai. Ya. Sia-sia ya dek. Ya, pertanyaan silakan. Yang mau bertanya siapa? Petugas? Bisa berdiri petugasnya kah? Mikrofonnya? Dari SMP 12 Depok, mana SMP 12? Adakah? Oh, selamat datang adik-adik 120 ya. Pesantren Tazkiyah Tazaka Batang ada? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Acungkan tangan segera, petugasnya ada? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya perwakilan santri DKIS 91. Saat di DT, lingkungannya sangat nyaman dan kondusif, sehingga hati dan pikiran kami fokus untuk ibadah kepada Allah. Rasanya nyaman dan tenang, tapi saat keluar, dengan kondisi yang jauh berbeda, kami menemukan bahwa hati kami jadi terasa hampa saat beribadah. Kami coba untuk melakukan apa yang biasa kami lakukan saat di DT, tapi tetap rasanya berbeda, seperti nggak kena di hati. Apa ada saran dari AA supaya kami menemukan kenyamanan yang sama dalam beribadah di lingkungan, sebagaimana kami nyaman beribadah di lingkungan yang kondusif seperti di DT? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angkatan 91 sudah selesai ya? Kan? Ini 92. Oh, jadi sudah selesai dari sini, di luar tidak semudah di sini, begitu? Daftar angkatan 93, ya. Efisien. Jadi, satu, kalau ingin secara syariat hati ini tenang, satu, jangan jauh dari majelis ilmu seperti ini. Ini ilmu itu pupuk iman. Kenapa orang tenang? Karena hatinya kuat imannya. Orang tidak tenang karena kurang kuat, dan pupuknya adalah ilmu. Dek, jangan jauh dari majelis ilmu, ya, majelis zikir yang ingat ke Allah. Dua, jangan jauh dari orang-orang soleh. Jangan jauh dari orang-orang yang hatinya baik dan ilmunya banyak. Karena orang yang hatinya baik seperti penjual minyak wangi, kita akan ikut harum. Kalau orang yang kelakuannya jelek, nanti akan bau bakaran. Tiga, jangan pernah jauh dari masjid, karena masjid ini seperti power bank, seperti charger, akan powerful hati kita. Masjid ini luar biasa kekuatannya ke hati kita. Datang duduk saja sudah tenang. Mr. Kim juga merasakan, semua orang kalau sudah masuk ke masjid, hatinya akan dibuat tenang oleh Allah. Empat, jangan jauh dari kaum duafa, orang-orang yang fakir, miskin, orang yang dalam kesulitan,
Karena mereka itu doanya akan sangat menguatkan hati. Kalau hanya gaul dengan orang-orang kaya, kalau hanya dekat dengan orang-orang berpangkat, kalau hanya dekat dengan orang-orang yang terkenal, hati bisa ikut keras. Tapi kalau dekat dengan saudara kita yang miskin, fakir, lemah, ini akan melembutkan hati. Dan yang terakhir, mau tahu dek? Jangan pernah putus bersedekah. Sedekah itu sangat melembutkan hati. Kalau orang ingin dekat dengan Allah, dengar ya, orang yang bodoh, ilmunya sedikit, tapi banyak sedekahnya, bisa lebih tinggi derajatnya dari orang yang banyak ilmu, banyak ibadah, tapi kikir, tidak mau sedekah. Tidak ada waliullah kekasih Allah kecuali dia pasti senang menolong orang lain, senang bersedekah. Jangan nahan, keluarkan. Adek, ingin hatinya tenang, banyak nolong orang, banyak sedekah. Pertanyaan terakhir. Ya. Tolong ambilkan minum, ya. Apa mau minum atau mikrofon, dek? Oh, mikrofon, ya. Saya kira. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau izin bertanya, tapi yang bertanya teman saya titip pesan itu. Ada 2 pertanyaan itu. Yang pertama, pernah nanya ya sebelumnya ya? Pernah? Ya, dulu dijawab enggak? Pernah dijawab. Ya. Ada teman saya, hanya motornya hilang gitunya. Bingung, pernah nanyain ke paranormal gitu. Oh, motor hilang, nanya ke paranormal. Ya. Terus apa kata paranormal? Katanya sana pasti dapat ada lagi, sana ada di sana gitu. Oh iya. Buktinya nggak ketemu lagi gitu. Terus? Yang kedua gitunya, pernah punya pacar gitunya. Udah hubungan 2 tahun, udah lama gitu. Ya. Tapi gagal nikah gitu. Yo, ya. Terus datang ke paranormal gitu. Oh. Datang ke paranormal. Ya, bagaimana hukumnya itu? Syirik atau humah gitu? Ya, paranormal itu siapa? Ya, sekitar ya orang pintar itu dukun lah. Kalau kata orang Sunda mah gitu. Kalau orang pintar mah bukan dukun ya. Orang pintar tuh cirinya 2. Namanya akyas orang pintar tuh. Banyak ingat mati dan banyak mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Itu ciri orang pintar. Nah, ini bukan orang pintar kayaknya ya. Ya, mohon penjelasannya gitu. Yang mana? Yang pertama motor hilang. Ya. Jadi bersandarnya ke makhluk itu, ke paranormal, gak ke Allah gitu. Bagaimana hukumnya gitu? Jadi motor itu hilang karena ada yang mencuri, ya. Iya. Ya. Benar? Betul. Di mana motor itu sekarang? Nah, pencuri yang tahu. Begini deh. Mungkin ikhtiar untuk ketemu, tetapi tidak benar kalau datang ke dukun. Dukun yang boleh didatangi itu, 1, dukun beranak yang sudah sertifikat bidan ya, bisa mengurus kelahiran. Yang kedua, dukun urut yang sudah punya sertifikat refleksi. Nah, selebihnya mah dukun lain jangan, tidak boleh ya. Lebih baik kalau hilang segera datang ke kantor polisi, lapor, kemudian tobat. Karena pasti setiap kepahitan itu diundang oleh dosa. Jangan nambah dosa lagi. Terus yang kedua, gimana? Ya, itu punya kekasih itu 2 tahun itu Ya. hubungannya gitu. Oh gitu ya, kekasih 2 tahun. Terus? Ya udah tunangan gitu. Udah tunangan terus? Tapi gagal nikah, Oh. jadi patah hati gitu, jadi patah hati orangnya gitu. Terus? Nah, jadi itu ikhtiar lagi ke orang pintar itu. Terus apa kata orang pintar itu? Ya, katanya sana, bukan mah diam, saya yang ngurus, kata orang pintar itu. Oh, dia yang ngurus gitu? Ya, gitu. Buktinya nggak jadi nggak nikah sama orang lain gitu. Oh, tuh. Karena diurus oleh dia, ya jadi nikahnya sama yang lain. Jadi pertanyaannya apa?
Bagaimana hukumnya datang ke orang seperti itu? Ya bagaimana hukumnya datang ke paranormal gitu hukumnya gitu? Ya namanya juga kan abnormal ya, saya kurang paham. Tapi yang jelas kalau datang ke dukun itu tidak dibenarkan, apalagi tidak mengembalikan ke Allah. Kalau orang pinter asli ya, ketika orang datang motor saya hilang, ya satu lapor ke polisi, yang kedua tobat. Kalau perintahnya suruh tobat, nah itu benar orang pintar, taat ke Allah, tobat. Nah bagaimana kalau nggak pacar, kalau datang ke orang yang pintar dalam agama, Pak kenapa saya nggak jadi sama dia? Udah pasti itu jawabannya tuh tobat. Tidak ada pacaran dalam Islam, tidak boleh 2 tahun pacaran apalagi terlalu dekat, jangan. Dan yang ngatur jodoh itu adalah Allah, pasti disuruhnya tobat. Gimana dong dia? Ya biar dia sama jodoh yang terbaik menurut Allah, dan adik dapat jodoh terbaik menurut Allah, tidak harus dia, ya kan? Nah, kalau dibawanya ke tobat, insya Allah Allah nanti memberikan ketenangan, jalan keluar, dan pertolongan yang tidak diduga-duga. Jadi begitulah hukumnya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana dek? Waalaikumsalam. Dari Padalarang. Sengaja ke sini. Tiap malam Jumat itu hari Kamis itu. Ke sini. Ya. Kenapa ke sini? Ya kangen gitu sama gitu. Oh. Bisa ya. Kita dari tahun 2000 saya belum pernah ketemu gitu. Kangen gitu dari kecil, ingat terus itu. Sama AA gitu ya. Ya. Sampai sekarang gitu. Oh gitu ya. Ya sama lagu nasidnya gitu. Oh gitu ya. Ya. Sok atau udah puas kangennya sekarang. Terima kasih. Siapa namanya dek? Kang Diki. Kan? Kang Diki. Kang Diki, nanti saya hadiahin sorban ya, supaya kalau nanti bisa dipakai. Cik, ada yang punya sorban saya minta. Tenang Dik, carikan sorban saya. Ya, terima kasih Diki ya, lugu pisan dikit ya. Sebetulnya ya bicara itu ada yang polos dan enak betul, tapi ada juga yang dibuat supaya kelihatan pinter. Jangan yang ini mah. Itu hadiah. Nanti ngambek yang ngasih hadiahnya pasti ada di sini. Bukan yang lain. Tenang Dik ya. Ini teman saya ini orang pintar. Sudah, terima kasih, nanti hadiahnya di belakang ya Dik ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Mulai sekarang selalu luruskan niat ya. Dalam melakukan apapun cuma satu saja. Semoga Allah yang menciptakan, yang menguasai, menentukan segala-galanya suka kepada kita. Itu yang terpenting. Dunia berikut isinya akan datang. Kalau kita tujuannya Allah, dunia datang. Kita akan dibimbing, hati jadi tenang, pikiran kita jauh lebih cerdas. Kita akan dibimbing untuk bisa berbuat banyak. Kalau kita dekat dengan Allah, nanti kita akan bisa melakukan yang terbaik. Kalau jauh dari Allah, hati kita tidak tenang. Kalau hati tidak tenang, kita tidak punya apapun. Walaupun punya rumah bagus, punya kendaraan, punya harta, kalau di sini tidak ada tenang, kita tidak punya apa-apa. Tidak akan menikmati apapun. Nah, ini yang lebih bagus. Sini. Begitu. Kalau memberi harus yang paling bagus ya. Yang lain jangan iri. Oh, lalu langsung nanya. Kalau yang tadi itu pemberian, saya tidak berani memberikan apa yang diberikan ke saya ya. Terima kasih sekali lagi, semoga dari semua pertanyaan dan obrolan ada hikmahnya ya. Kata kuncinya sukses itu dua, hati semakin bersih dan perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu